Baik, saya lanjut. Nah, kita akan lanjut ke Internet Protocol versi 6. Nah, ini versi yang lebih barunya dari IP4 4. Nah, ini tuh dimaksudkan agar variasinya karena memang IP4 ini sudah yang mulai sangat terbatas variasinya. Nah, kalau IP4 itu memiliki panjang 32 bit, sedangkan IP46 itu mencapai 128 bit, yang artinya ada sekitar 340 undulation atau angka di belakang digit pertamanya ada 66. Nah, alamat IP46 yang berbeda, IP4 ditulis dalam rangkaian digit heksadeksimal 16 bit dan huruf dipisahkan oleh titik 2. Jadi, pada jenis ini, IP address ini Anda akan menjumpai huruf dari A sampai F. Nah, ini saya akan berikan contoh yaitu Internet Protocol versi 6. Nah, di sini terlihat ada eh, 3, yaitu memang karena memang sangat panjang karena bisa mencapai sampai 128 bit dibanding dengan 32 bit. Kalau misalnya yang tadi saya yang pertama IP4 itu sedikit ya, sedangkan yang ini banyak karena memang yaitu karena banyak 128 bit. Nah, dengan IP46 itu rutin akan menjadi lebih efisien karena memungkinkan penyedia layanan internet meminimalkan ukuran tabel routing. Nah, IP46 juga menggunakan Internet Protocol Security IP6. Jadi, Anda tidak perlu cemas dengan autentikasinya, kerahasiaan dan juga integrasi data. Jadi, insya Allah nggak akan bocor kalau itu. Nah, terlebih lagi, IP46 itu tidak memiliki IP checksum sehingga pemrosesannya package akan menjadi lebih efisien dan mendukung multicast. Hasilnya, transmisi data pun bisa dikirim ke beberapa tujuan sekaligus sehingga akan menghemat bandwidth jaringan. Nah, kita lanjut ke alamat IP dinamis. Nah, kalau dinamis itu artinya mungkin sifat berubah-ubah, selalu berpindah-pindah. Ya, jadi suatu penyediaan layanan internet kepada pelanggannya, alamat ini tuh biasanya dilakukan atau digunakan karena alasan keamanan. Sifatnya yang berubah-ubah itu dimaksudkan untuk mempersulit para hacker dalam mengakses antarmuka jaringan. Nah, IP dinamis selalu berganti setiap kali perangkat baru ditambahkan ke jaringan, sehingga konfigurasi jaringannya bisa berubah atau saat perangkat reboot. Jadi, kalau Anda menggunakan layanan internet dari suatu penyedia, IP di rumah Anda pun tidak akan selalu sama. Nah, kemudian ada alamat IP statis. Kalau statis berarti sifatnya tetap, tidak berubah-ubah atau tidak berganti-ganti. Jadi, jenis protokol ini akan tetap ada kecuali ada perubahan pada administrasi suatu jaringan. Nah, pengguna akhirnya umum tidak memerlukan alamat ini. Namun jenis IP ini diperlukan untuk perangkat yang memerlukan akses tetap atau jika Anda sering terhubung secara jaringan pribadi atau bahasanya secara privat. Contohnya, perangkat seperti printer itu bersama harus memiliki static IP agar orang yang di kantor itu bisa terhubung dengan mudah untuk menggunakannya tanpa harus mengubah-ubahnya suatu IP-nya. Selain itu, perusahaan web hosting memerlukan IP statis karena klien juga memerlukan akses tetap ke web server dan email mereka. Jadi ini akan mempermudah permintaan untuk menuju IP address yang benar melalui domain name system atau DNS. Kemudian ada share IP address. Nah, share IP address ini pasti di-share secara bersama-sama di antara beberapa nama domainnya. Nah, alamat IP ini ditujukan bagi user yang menggunakan resource jaringan dan hardware server bersama-sama dengan orang lain. Karena Anda bukanlah satu-satunya menggunakan IP address ini. Akan lebih mudah untuk mengatur traffic dan volume agar tetap suatu konsisten. Tindakan ini juga akan membantu reputasi alamat IP dan ISP penerima. Keuntungan lain dari share IP adalah biayanya yang relatif sangat rendah. Kemudian ada dedicated IP address. Nah, dedicated IP address atau alamat IP secara khusus berarti domain tersebut diberikan ke IP address yang tidak digunakan bersama-sama dengan pemilik website lain. Keuntungannya adalah Anda bisa mendapatkan sertifikat SSL dengan lebih mudah menggunakan IP address ini. Website Anda juga bisa diakses dengan IP address-nya saja, bukan hanya nama domain. Selanjutnya,
Anda bebas menggunakan server file transfer protokol atau FTP Anda.